Mohon izin Pak, ini adalah pertemuan yang keberapa ya? Ya ketiga mungkin, keempat ya. Kelima. Terkait Kelima Pak. ya dulu di Zoom ya Pak. Ya. Ini intinya ingin membahas tindak lanjut dari surat yang disampaikan oleh pihak BPN terkait permohonan dari warga Lembah Teratai gitu ya. Dalam kesempatan ini alhamdulillah nih Pak Posma juga bisa berkesempatan hadir, mungkin bisa menjelaskan bagaimana kondisinya, dan juga kami juga mohon informasi yang sama juga dari pihak BPN terkait permohonan ini. Mungkin untuk yang tahap pertama, karena memang suratnya dari pihak BPN ya Pak ya, mohon izin barangkali menjelaskan kembali duduk perkara surat permohonan awal itu seperti apa. Nanti dilanjutkan oleh Pak Posma mungkin Pak dari sisi KCIC yang akan menjelaskan bagaimana kajian dari KCIC, sisi KCIC. Nah ini satu kajian yang belum ada yaitu dari PSBI Pak. Dari kemarin tuh saya juga sudah sounding dari PSBI karena memang terjadi pergantian pengurus juga di PSBI, jadi belum menyampaikan surat dari PSBI. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih Pak Ibu. Alhamdulillah, syukurlah ini kita bisa berkumpul lagi ya. Pak agak kerasan karena telinga saya budek. Iya. Ini lagi ini juga nih, lagi itu kebetulan lagi raga ini. Ya. Jadi pada intinya pihak BPN telah bersurat ya atas permohonan dari pihak warga, kita langsung fasilitasi ya sebenarnya. Surat kita sudah kita mohonkan ke pihak KCIC untuk ditindaklanjuti ya sebenarnya ya. Dari surat kita itu sudah ada balasan dari pihak KCIC ya. Kita bacakan aja supaya semua dengar ya, supaya dipahami. Nanti yang tidak jelas silahkan bisa tanyakan ke pihak KCIC ya. Kita hanya memfasilitasi sifatnya ya, memfasilitasi dalam rangka permohonan dari warga ya. Tapi kembali lagi nanti ini karena udah ada jawaban resmi dari KCIC, mohon disimak supaya kita jangan salah paham ya dalam pembahasan ini. Jadi jelas lah gitu ya intinya. Jadi kita sudah bersurat ke KCIC itu. Jadi surat dari KCIC itu ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan ya, Jalan Ciburui nomor 34. Perihal tanggapan atas permohonan kajian terhadap tanah terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan trase dan stasiun kereta api cepat Jakarta Bandung. Ya, ini jawaban surat dari KCIC ya. Dengan hormat, mendagapi surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat nomor 371 garing SKU garing PT garing 10 2021 tertanggal 25 Oktober 2021 tentang permohonan kajian terhadap tanah terdampak pengadaan tanah untuk pembangunan trase dan stasiun kereta cepat Jakarta Bandung dalam surat Kanta KBB. Setelah dilakukan kajian ya, dan penalaan bersama dengan PT KCIC dan PT PSBI selaku instansi yang membulukan tanah atas permasalahan sebagaimana disebutkan pada surat Kanta KBB, kami sampaikan sebagai berikut ya. 1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang 2012 tentang pengadaan tanah yang umum beserta seluruh peraturan turunannya dan dasar pelaksanaan pengadaan tanah hanya dapat dilaksanakan pada lahan yang termasuk dalam penetapan lokasi, yaitu adapun ya 7 rumah sebagaimana disebutkan pada surat Kanta tidak berada di dalam penetapan lokasi pengadaan tanah untuk proyek kereta cepat Jakarta Bandung. 2. Bahwa secara teknis 7 rumah tersebut telah berada di area batas aman dan proyek kereta cepat Jakarta Bandung ya. Ini kajian dari pihak ini ya, KCIC sama PSBI. Dengan demikian bersama ini kami sampaikan 7 rumah tersebut tidak dapat diberikan uang ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang 2012 dan tidak dapat kami berikan kompensasi karena lokasi 7 rumah dimaksud
telah berada di area batas aman dari proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Demikian kami sampaikan atas perhatian kerjasamanya. Kami ucapkan terima kasih. Pertanda ini Direktur Dwiyapana Slamet Riyadi. Ya. Ini langsung yang di root itunya. Yang Dari KCIC. Iya, langsung. Nanti bisa aja dikasih ya ini surat ini ke tembus ini atau gimana supaya ada ini. Itu kewenangan dari pihak Ya, BPN. karena ini udah terbuka kan sifatnya ya. Sifatnya sudah. Ini harus diluruskan dulu nih. Tolong didengarkan semua. Iya. Didengarkan, ini udah nggak bener nih. Waktu kita mau demo, saya harus teriak akhirnya. Waktu ada Pak Posma menjamin, insya Allah ada solusinya, nggak usah demo. Nah, sekarang sekian bulan perjalanan hasilnya seperti ini, mau buat apa Pak? Dia apalagi tidak akan memberikan kompensasi, sedangkan kerugian sudah jelas terjadi selama ini. Nah, sekarang hasil appraisal dari bank yang tidak bisa, itu siapa yang bertanggung jawab? BPN juga dong bertanggung jawab. Ya. Sebab itu kalau bank misalkan memberikan Bisa nggak ada yang garansi bahwa rumah itu ada nilai NJOP-nya? Iya betul. Mana? Itu kenapa? Dengar dulu. Betul. Silakan. NJOP-nya siapa yang bisa bertanggung jawab Pak? Sekarang tidak ada nilai jualnya. Kalau hasilnya seperti ini itu dari awal. Ngapain kita nunggu-nunggu? Demo kan? Pak Posma waktu itu menjamin, tenang, Iya. kita cari win-win solution. Sehingga demo kita tidak terjadi. Dan kemarin Pak Jerry ngomong, Pak Jerry ada peraturan perundang-undangan baru. Apalagi tadi Pak Posma berbicara jangan tinggalkan masyarakat yang dirugikan. Dari sudut kacamata mana KCIC menyebut yang 7 rumah ini tadi dirugikan? Dokumen sudah kita serahkan semuanya, kebanjiran lah, retak itulah, retak inilah. Sampai komunikasi terakhir waktu ada pemberitaan tentang KCIC Lembah Trate. Kang Den, warga yang terdampak ada yang mengeluarkan statement nggak? Ya, yang di media. Saya jamin tidak ada Pak. Pak Posma itu Pak yang terjadi. Jadi Bapak dulu begitu hebatnya, indah, ada win-win solution. Ternyata jawabannya tidak lebih tidak kurang seperti 6-7 bulan yang lalu Pak. Kalau hanya menunggu gini mah kita ngapain harus nunggu-nunggu? Kenapa kita dilarang demo waktu itu? Kalau demo dibumingkan pasti akan didengar ke atas bahwa di situ ada yang dirugikan. Kami menghormati itikat baik Pak Posma, Pak Denny, dari BPN, kami menghargai. Tapi hasil akhirnya seperti ini, kami jadi harus ke siapa? Apakah harus saya ke ombudsman ke sana, naik ke atas? Kita kemarin mau naik, mau demo dilarang, mau ini dilarang. Hasilnya seperti ini, terus apa yang harus kami harapkan? Ada nggak perjanjian? Oke, ini kita terima. Ada nggak yang membuat garansi 7 rumah itu kalau di appraisal ada nilai appraisalnya? Siapa yang bertanggung jawab? Ada nggak yang mau bertanggung jawab? Saya tanya kepada ini, nggak tahu juga. Ke BPN. Jadi siapa ini? Kami harus ke siapa? Dari konsep KCIC ini jangan merugikan masyarakat. Akhirnya kami bertanya, KCIC ini buat siapa? Barangkali bukan hanya 7 rumah ini, di sisi lain, di belahan yang lain banyak yang dirugikan. Kami berjuang, udah mau 7 bulan, hasilnya dari awal seperti ini, ngapain juga kita? Kenapa kami dilarang untuk demo? Minimal orang mendengar. Di sini ada ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak KCIC Indonesia atau siapapun, sehingga warga yang terdampak ini dibiarkan, tidak didengarkan. Sampai kemarin Pak Posma mohon maaf, kemarin dari warga sampai diiming-iming untuk gaji ya, dapat kompensasi, nggak diambil Pak, karena kita konsisten. Kami warga konsisten. Kenapa KCIC, BPN dengan PSBI tidak konsisten untuk memperjuangkan kami? Terus kami harus ngadu ke siapa? Masalah KCIC di Lembah Trate adalah masalah tanah dan bangunan. Masa kami harus ke dinas pendidikan? Masa kami harus ke Disduk Capil? Pasti ke BPN dong. Ya, ini KCIC kenapa? Jadi saya paham KCIC banyak dalam perencanaannya gagal, banyak tiang yang dibongkar, termasuk ini. Kami sederhana, kami minta pertanggungjawaban, kami harus ke siapa sih? Ya. Ini proyek mercusuar, ini proyek strategis buat siapa? BPN sebagai garda terdepan, mana buktinya BPN membela kami? Makanya ini Pak Jerry harus, karena Pak Jerry ngomong kemarin Pak, ada perundang-undangan baru. Jadi kami harus, sekarang kita terima ini terus kami harus mengadu ke siapa? Ya, tidak ada pembelaan sedikit pun dari BPN.
BPN harusnya dong melakukan apa yang kami sampaikan. Ini dirugikan. Ini. Jadi ini kami kayak dinina bobokan. Oke, beres. Ujung-ujungnya tidak akan mendapat ganti rugi, itu sudah jelas di situ. Karena tidak masuk ke Pemlo. Nah, terus selama ini kami menunggu apa coba? Kami dapat apa selain angin surga? Kami dapat apa coba? Tolong Pak, lihat hati nurani Pak. Ya, jangan melihat dengan kekuasaan semata. Jangan picik pemikiran kita. BPN sekarang menjadi garda terakhir kami itu. Jadi kami harus ke siapa? BPN aja sudah tidak bisa berkutik. Ya, kami harus ke siapa? Coba minta jawabannya itu aja. Kami harus minta pertanggungjawaban ini ke siapa? Sederhana, nggak usah panjang lebar. Kami harus ke siapa ngadu? Kenapa kami mau demo dilarang? Berarti ada ketakutan ke CIC waktu itu. Pak Posma langsung, jangan demo. Insya Allah ada win-win solution, disaksikan oleh semuanya. Alhamdulillah beliau ada di depan kita. Tapi jawabannya seperti ini. Terus yang membela kami ini siapa? Hanya di Dina Bobokan makan di Gigglebox, hanya di Dina Bobokan makan di Kaleo. Terus kami yang sekarang mau acara makan ini tujuannya apa? Pak, saya lagi sakit demi Allah Rasulullah Pak. Saya nggak boleh teriak-teriak begini. Ya, tapi karena ini demi warga. Kalau warganya seperti ini, warga ini harus ke siapa lagi? Bapak tahu nggak lihat Bunda Ayu yang lain? Saya sakit aja stadium 3. Sekarang warga diperlakukan seperti ini. Saya nggak boleh banyak memikirkan, tapi perlakuan tidak adil ini Pak. Tidak adil. BPN kemana selama ini? Intinya begini Pak, dari aliansi tetap minta pertanggungjawaban itu Pak. Tadi gini Pak, jadi kan kalau tidak salah saya benar ada perundang-undangan baru. Kalau yang ini normatif. Jadi begini, dasar kita memang untuk melakukan ganti rugi atas lahan yang terdampak dan sebagainya. Itu memang kembali kepada Undang-Undang 2 tahun 2012 yang diputuskan oleh BPN. Kalau BPN bilang bayar, kita bayar, kan gitu. Sedangkan hasil kajian terakhir kan sudah diserahkan dari KCIC ke BPN. BPN mungkin melihat dari segi teknis barangkali bahwa ini tidak masuk Undang-Undang 2. Itu mungkin barangkali sehingga keluarnya surat kami kan gitu. Nah, tadi baru kita dengar ada undang-undang peraturan baru. Itu apa kira-kira itu kita tunggu dulu. Di situ memungkinkan enggak bahwa tanah kita ini bisa mendapat ganti rugi, misalnya, ya kan? Itu tadi yang bilang Pak apa tadi kan? Nah, itu kira-kira ada nggak itu Pak? Ya kemarin waktu itu pada Pak Posma hadir ya, Pak Denny hadir ya. Udah jelaskan juga, tolong jangan pelajari itu seperti apa itu. Jadi itu pakai penggunaan bisnis to bisnis. Sementara dari sisi KCIC itu pembebasan lahan itu tidak bisa dilakukan seperti itu tanpa ada pembebasan lahan atau ada appraisal dari pihak pemerintah. Bahkan sampai sekarang pun kita juga dari sisi pembiayaan terkait masalah lahan juga sudah diaudit oleh tim DPK bagaimana ketatnya untuk pembebasan lahan terakhir. Artinya gini, saya tambahkan Pak Den. Jadi ini Bapak-Bapak sekalian, saya ikut prihatin ya, artinya apa yang terjadi, apa yang kemudian juga sampai Pak Denny kan karena pembelaan kepada masyarakat jadi ada rasa yang namanya emosional lah seperti karena itu. Berdasarkan ini Pak, garda terdepan siapa lagi kalau bukan BPN Pak? Dari kita. Baik, jadi kami dari KCIC memang selama ini berusaha menyelesaikan setiap proses yang muncul. Karena itu juga hal yang berbeda. Tadi kan disampaikan sama Pak Denny, kalau di China semua proses itu dilakukan oleh pemerintah tidak pandang bulu karena mereka komunis. Itu memang benar adanya. Karena jujur kalau di kami sendiri KCIC, kami kan harus berhadapan dengan bapak-bapak sekalian. Dimana kalau di China, kami tinggal bangun saja, nggak usah mikir yang hal seperti itu. Namun ini menjadi konsekuensi bagi kami dan tentunya ini juga kami hadapi.
Artinya sesuatu hal pada saat kami bersilaturahmi dengan bapak-bapak untuk menanggapi permasalahan yang ada itu menjadi berkah buat kami. Jadi kami tidak kemudian artinya merasa bahwa ini sesuatu tempat yang salah untuk dikunjungi, tidak. Bapak-bapak tahu saya dari tadi juga akan Zoom meeting di Jakarta. Artinya saya menyempatkan waktu apapun yang terjadi tetap harus ketemu sama bapak sekalian, ya. Dan mohon itu juga bisa diapresiasi karena artinya kami ingin memahami seperti apa sih alur yang terjadi, update perkembangannya seperti apa. Ada satu hal yang perlu saya informasikan bapak sekalian bahwa memang KCIC sendiri mulai menyelesaikan, ya. Artinya apa-apa yang memang menjadi konsekuensi itu kamu selesaikan dengan baik. Karena ada beberapa hal yang kami harus pastikan dalam pembangunan ini juga target waktunya itu bisa terkawal dengan baik. Nah, namun kami juga tidak bisa sendiri, Pak. Kami membutuhkan, tadi Pak Denny bilang harus ada appraisal, itu dari segi pelaksanaan ketentuan SOP yang harus dilengkapi. Namun kami juga tidak bisa sendiri karena manakala kemudian ada institusi lain dari pemerintahan yang memang layak untuk dimintakan pendapat, itu pun kami lakukan. Jadi sebagaimana bapak-bapak tahu, surat yang kami sampaikan itu juga sebetulnya kan merupakan rangkaian proses dari ini harusnya bagaimana, seperti itu. Nah, mungkin nanti Pak Posma juga bisa menambahkan, karena pertanyaan Pak Denny tadi simpel, terus kami harus kemana, ya kan? Nah, apakah juga ada suggestion, ada hal yang juga mungkin bisa diusulkan kepada teman-teman ini. Tapi ini kembali ya kepada teman-teman, artinya dari Sundawani ataupun dari masyarakat, bagaimana konsekuensi yang memang dipilih, karena kan pastinya itu juga ada pertimbangan-pertimbangan yang mendasari langkah berikutnya. Jadi penjelasan seperti itu Pak dari kami. Kami memang kalau boleh dikatakan kami ingin ini masalah selesai dengan baik. Namun manakala kemudian ada dasar-dasar yang tidak memungkinkan kami untuk mengambil langkah, sama dengan Pak Denny, siapa yang mau tanggung jawab? Gitu ya. Sebagai contoh, ini kan sekarang lagi ada meeting Pak di Jakarta. Ini ada perdebatan yang ramai antara direksi saat ini dengan direksi sebelumnya, Pak. Direksi yang saat ini tidak mau menandatangani suatu dokumen yang sudah dibuat di masa lampau. Ini jadi masalah, karena kenapa? Shareholder tidak bisa melanjutkan proses sebelum dokumen ini ditandatangani. Sedangkan direksi yang lama merasa, saya tidak menandatangan, saya sudah tidak menjabat lagi. Padahal itu kan produk yang lama. Nah, hal-hal seperti itu tuh juga menjadi masalah Pak di internal Pak. Jadi mohon sekali lagi, bukan berarti bahwa kami kemudian seolah-olah kalau bahasanya tadi meninabobokan, enggak sih, kita sama-sama di posisi yang tidak tahu, tapi kami mencoba melangkah kira-kira ke arah mana nih ya. Kami juga meraba-raba Pak, ke arah mana. Kereta cepat kan baru pertama kali Pak di Indonesia. Pembangunan proyek yang seperti ini juga mitra kami yang dari Tiongkok, mereka bilang rumit banget ya di Indonesia bangun seperti ini, banyak hal, banyak harus proses. Ya apapun sih, kami nggak punya konsekuensi, ya sudah kita jalani, jangan gitu. Pak Posman mungkin Pak. Ya, jadi kalau tidak salah tadi aku dengar di butir BPN, surat BPN itu ada menyinggung masalah B2B ya Pak? Enggak, Ada sebenarnya Nomor 3 Pak. Ya. itu kan alternatif pilihan ya. Nah, jadi Alternatif begini, pilihan. ini supaya clear juga nanti dari Sundawani, jangan sampai salah tafsir. Memang dulu kita lakukan pembelian B2B, pada saat itu kita belum menggunakan Undang-Undang 2 tahun 2012, tapi itu pun untuk penlaw, berhubungan dengan penlaw. Kalaupun ada B2B yang lain, itu misalnya untuk TOD. Kalaupun ada B2B yang lain, misalnya untuk pergantian sutet yang kita pindahkan, juga misalnya kuburan. Nah, kalau ini untuk apa gitu? Kan gitu. Jadi makanya tadi kalau siapa tadi sama Bapak Pak Denny tadi bilang, kalau saya pernah bilang bahwa kita mencari solusi, karena pada saat ini kita kan belum pada kesimpulan ini kan, masih mencari kemungkinan. Dan saya juga sudah pernah bicarakan ini di tingkat direksi. Tapi saya bilang warga tidak mau kalau cuma hanya ganti rugi, kompensasi.
karena mereka kekeh dengan pembebasan. Iya. Nah makanya kita lari pergi ke BPN, tanya dulu. Karena kan ketua tim pengadaan tanah ini adalah BPN, kan gitu. Tanya, nah, mungkin BPN mengeluarkan surat sehingga kami juga menjawab surat itu gitu. Nah jadi ya bapak-bapak dari BPN ini juga tetap aja pegang berdasarkan aturan gitu. Ada aturannya gitu, bukan sembarangan aja BPN mengeluarkan surat itu gitu. Ada aturannya, ada dasarnya. Nah inilah bagaimana mengkomunikasikan ini gitu. Kita ingin tahu Pak, dasarnya itu seperti apa Pak? Sehingga kok persoalan ini begitu sulit Pak untuk warga Blok B. Iya. Sebenarnya kita kan sudah Aturannya. memfasilitasi ya. Iya. Sebenarnya sudah kita ukur, sudah bersurat minta kajian. Nanti setelah ada kajian itu kan kita bisa duduk bersama loh. Kan udah ada kajian dari KCIC seperti apa ini layak dibayarkan atau tidak atau kena kompensasi. Ini sudah bersurat secara secara jelas ini. Saya juga sebenarnya tadinya kalau sebelum bersurat koordinasi dulu seperti apa sih hasil kajiannya. Kalau berdasarkan pihak BPN sendiri, apakah itu udah masuk belum? Jadi ini kita kan sudah memfasilitasi yang 7 ini orang ini. Iya. Kita udah bersurat untuk dilakukan kajian oleh pihak KCIC karena dia yang memerlukan tanah, yang membutuhkan tanah dan yang punya uangnya juga yang akan membebaskan. Kiranya BPN sifatnya memfasilitasi kepentingan warga itu berdasar aturan ini. Silakan kita mohonkan ke pihak yang memerlukan tanah istilah KCIC itu. Dibuatlah kajian oleh pihak KCIC ya ini. Hasilnya suratnya seperti ini, kita tidak intervensi awal-awal. Silakan, kalau yang membutuhkan itu pihak KCIC. BPN itu nggak ada apa-apanya, cuma menyampaikan fasilitasi kepentingan warga kita sampaikan loh. Ini ada warga yang membutuhkan tanahnya karena terdampak. Kita sampaikan ke pihak itu supaya dibuat kajian apakah layak dibayarkan, apakah dibutuhkan oleh pihak KCIC kan itu seperti itu kan kajiannya. Di sini sudah jelas itu sudah tidak mengganggu lagi kan bahasanya gitu di sini ya. Nah, bahasanya itu, Pak. tidak mengganggu lagi rasa ininya itu yang harus kita ini kan. Coba seperti apa kajiannya itu saya nggak hafal kan gitu ya. Nah dari hal itu Pak, sedangkan selama ini sudah apapun kerugian warga semua kan sudah dilaporkan. Iya. Kalau menurut BPN sendiri itu wajib nggak untuk dibebaskan lahan Ya tersebut? itu bukan kewenangan kan, mungkin ada tim koordinasinya kelayakan itu yang memerlukan tanah lebih tahu. Siapa coba? Ya pihak KCIC. Apa kalau Yang artinya kita ini kan taat aturan. iya taat aturan, kita juga bersama taat aturan, kita sama-sama Ya, taat aturan. maksud aku begini, KCIC ini melakukan karena dulu gitu, KCIC ini mengeluarkan uang untuk membayar lahan ini lewat PSBI, PSBI, BPN kan gitu. Ya itu. Jadi Nah, gini jadi- tahapan saya tahu sebenarnya tahapan Ya. itu kan sebelum ini kan kajian KCIC nanti disampaikan ke pihak PSBI untuk mengadakan permohonan ke kita kan. Ya. Ini KCIC membutuhkan tanah memang layak dibutuhkan oleh pihak KCIC. Dan pihak KCIC bersurat nanti ke pihak PSBI untuk memohon pengadaan tanahnya ke kita. Simpelnya seperti itu kan. Ya. Simpelnya. Nanti bukan pihak KCIC kalau emang itu bisa sudah masuk ke ranah pengadaan tanah. Ya, Nanti iyalah, maksud bapak-bapak dari Sundawani itu. Dari BPN bisa nggak secara eksplisit bilang begitu bahwa tanah ini wajib mendapat. ya kan itu perlu kajian, makanya Itu kajian bukan masalah ini kan Bapak udah kita sampaikan nih surat ini ke Bapak untuk melakukan kajian ini seperti apa. Karena kita nanti pada ada timnya, tim Nah koordinasi. itulah coba dulu ngomongkan dengan tim koordinasi bahwa yang 7 rumah ini Enggak, bisa Bapak nggak secara kenapa bikin eksplisit? surat seperti ini? Sudah saklek seperti ini. Ya soalnya kan kalau ini kan begini, kalau ini kan surat perusahaan Pak. Iya tahu. Di atas ini kan ada regulasi. Makanya coba regulasinya seperti apa? Jangan pihak BPN seolah-olah tidak memfasilitasi. Nah ini Bapak harus koordinasi dulu dengan PSBI dulu. Silakan Bapak dulu sama PSBI bukan BPN. BPN gimana? Kedua belah pihak nanti kita koordinasikan. Dalam Undang-Undang 2 kan jelas ketua tim pengadaan lahan itu adalah BPN. Iya tahu, tapi kan sudah ada kajiannya ini. Iyalah, kajian Bapak itu wajib nggak ini kami bayar? Bukan masalah ini Bapak ini sudah saklek di sini suratnya. Nggak ada yang saklar semua surat, semua skema pun bisa diatur, bisa diatur. Ya itu bahasa Bapak, kalau bahasa kita Iya, kan? orang ini instansi loh Pak, ini BPN nggak bisa ngomong Betul, benar. betul. Ini pemerintah juga. Ini Iya. kan menurut Bapak tadi kan surat kami saklar tuh. Surat Iya. kami harus surat Bapak yang saklar. Enggak, itu kan kita kajian itu seperti apa, kalau emang udah hasilnya gini kayak kita terima.
Kita terima apa kita ikut serta Nah, dalam itu itu? pertanyaannya dari Bang Didi tadi, kemana mereka ini mengadu? Ya justru itu kan ini dengan surat Bapak ini kita tidak bisa apa-apa kan. Kita hanya melaksanakan apa yang dibuat surat Bapak ini kita sampaikan kok. Jadi dari pihak KCIC mungkin gini Pak, diperlukan BPN untuk permohonan ini tanah ya yang digunakan untuk KCIC. Jadi dari situ BPN bisa meng-ACC seperti itu Pak. Ini perlindungan tanah untuk apa? Ya untuk KCIC sendiri Pak. Sedangkan itu kan warga sangat dekat Pak dari jaraknya. Ini Coba, salah nih semuanya. Nah, Ini kan tadi Pak Posma begitu lantang nih. Ini Bapak ini dari awal selalu seperti itu Pak. Tinggal BPN mengeluarkan satu pernyataan, ini perlu diganti nggak? Oke, BPN akan mengganti itu berdasarkan dari pengajuan dari KCIC dengan PSBI seperti apa. Sekarang sebetulnya KCIC dengan BPN nggak usah mesti ribut. Tinggal sepakati hari ini tentukan. Ini harus diganti tinggal seperti itu. Kalau tadi kata Pak Posma bahwa ini hanya sebentuk surat bisa digugurkan, lakukan itu. Ya, tinggal lihat ajas kemanusiaannya seperti apa untuk kasus KCIC ini. Jadi kami bingung. KCIC menyalahkan BPN, BPN menyalahkan KCIC, ada PSBI, kami hanya menjadi penonton, harus siapa yang harus kami pegang? Secara institusi landasan hukum, semuanya punya landasan hukum. KCIC punya landasan hukum, BPN punya landasan hukum, PSBI. Sedangkan kami ini adalah eses dan efek dari produk kegagalan dari hukum-hukum yang diberlakukan oleh 3 elemen itu, Pak. Kalau ini udah coba maaf Pak kasih lihat surat Pak, baca Pak. Ya, ini supaya kita jelas seperti ini ya. Iya. Ya. Kalau di sini sudah jelas Pak, ini dari KCIC bisa nggak Bapak membatalkan untuk mereview ulang, membatalkan surat yang sudah terbit ini? Tinggal dikembalikannya seperti itu. Kalau BPN Pak kasih siap mengganti warga kalau ada pernyataan dari KCIC? Ya kalau memang udah ada kajian layak dibayarkan ya nanti pihak KCIC memohon ke PSBI untuk dilakukan pelaksanaan pengadaan tanahnya. Nah, berarti tinggal dari KCIC Pak. Seperti itu. Tinggal dari itu aja Pak. Bukan Kalau BPN, maaf ya Pak, saya Iya. tambahkan supaya lengkap juga kan artinya. Iya. Bukankah pengadaan tanah itu dengan panitia ya Pak? Iya nanti kalau nanti ada permohonan dari pihak PSBI sebagai ininya ya leadership untuk pelaksanaannya. Kalau ini pengguna Pak KCIC yang pengguna aja kan istilahnya. Pengguna Artinya, dalam lahan itu betul. disampaikan ke pihak PSBI. Dari pihak KCIC nih kita mohon ada yang harus dibebaskan dengan rencana-rencana kedepannya seperti apa kan gitu, nantinya ada dokumen perencanaannya segala kan gitu, nanti dari pihak PSBI, dari pihak PSBI menyampaikan ke kita supaya dilaksanakan pengadaan berdasarkan permohonan dari KCIC kan gitu, selama ini kan gitu kan prosedurnya. Artinya apa yang disampaikan Pak Denny bahwa ini berarti surat tinggal diganti KCIC, bukan seperti itu kan? Karena kita Betul. luruskan bahwa prosesnya juga dengan tim kan. Iya nanti ada timnya, nggak semudah kita ini kan gitu ya. Kalau emang dari pihak KCIC kita yakin itu istilah kajian itu layak dan tidaknya dibayarkan uang kompensasi, kita kan udah nggak tahu ya itu kajiannya seperti apa, hanya langsung ini. sebetulnya Pak, kajian ini pernah dilaksanakan langsung di lapangan. Ada si perencana desainer dari KCIC waktu pertama. Dia memberikan contohnya itu yang di Cina Pak. Emang jaraknya itu malah ada yang 1,5 meter. Saya jawab, itu pemerintahan komunis, yang namanya komunis itu pemerintahan sistem sentral. Mau masyarakat tidak setuju atau tidak setuju, tetap ini dilaksanakan. Kalau ini kan di NKRI, tidak bisa. Itu Pak sebetulnya yang membuat KCIC semangat itu, orang itu siapa yang namanya? Yang pakai bawa laptop itu Pak waktu itu. Itu yang mempengaruhi. Tapi waktu itu Pak Posma beliau ini insya Allah ada garansinya jangan sampai demo. Nah kalau hasilnya seperti ini gimana Pak? Ya, yang menjamin bahwa nilai bangunan itu bakal ada nilai appraisal-nya itu siapa? Sampai detik sekarang tidak ada yang berani bertanggung jawab tentang keberadaan yang 7 ini siapa, baik dari BPN, PSBI maupun KCIC, tidak ada yang bertanggung jawab. Siapa coba? Terus kami harus ke siapa? Ngomong ke BPN berdasarkan kajian. Yang membuat kajian KCIC, kami juga ditinggalkan dari KCIC. Oleh BPN juga, kami juga ditinggalkan. Oleh PSBI, apalagi dia hanya membayar. Terus nasib kami itu harus ke siapa ini? Ya, sekarang Pak Kasih dengan Pak Posna dengan pihak KCIC ribut di depan kami, itu seperti dagelan Pak. Ya kami hanya bingung ke siapa. Ya, harus ke siapa? Sedangkan pemangku jabatan penentu kebijakan sendiri masih ribut secara internal.
Apalagi posisi kami. Terus kami harus nuntut ke siapa ini, kami pengen ada kejelasan. BPN dengan alibi mah, BPN sesuai dengan permohonan KCIC. KCIC bagaimana BPN? Kalau kata BPN bayar, kami membayar. Kami jadi harus yang dipegang yang mana? Coba berpikir dengan jernih Pak, kami minta hanya nurani sedikit dari pihak KCIC dan BPN, solusinya seperti apa. Sebenarnya ini tidak sulit kalau kami menurut orang bodoh. Udah kata KCIC ganti Pak BPN. Oke, siap pakai KCIC, kita bikin analisa dengan kajian yang baru. Tinggal seperti itu, kenapa sulit sih? Dengan nilai 100 triliun hanya 7 unit, ini kok jadi ganjelan, bingung juga. Berapa miliar kemarin tiang yang dibongkar oleh KCIC akibat dari salah perencanaan dan estimasi serta pemetaan. Jadi mana yang harus kami pegang? Tolong Pak, pakai nurani Pak. Hidup di dunia tidak selamanya Pak. Ya, pertanggungjawaban di yaumil akhir kelak nanti seperti apa? Doa kami anggap aja ya, dari yang 7 ini ada yang tembus 1. Bagaimana nasib bapak-bapak kalian? Ada anak istri. Keputusan itu begitu udah saklek gitu Pak. Apakah Pak Denny dengan Pak Posma mohon maaf dengan sangat bisa membatalkan itu? Bisa direview ulang tadi bahasa Pak Posma, ayo kita ngomong dengan BPN, kita ganti yang 7 unit ini, bisa nggak? Kami minta kejelasan, bukan janji lagi. Kami sudah 7 bulan mau 8 bulan masuk menunggu jawabannya, hanya awal dan akhir sama, tidak ada perubahan sedikit pun. Mungkin begini ya Pak, nanti barangkali ini kan balasan surat kami ke BPN Pak. Jadi kan BPN kan membaca surat ini, sudah membaca suratnya KCIC. Iya. Di situ dilihat dulu Pak, kira-kira mungkin bisa saja kami secara perusahaan, wah ini belum apa namanya, belum saklek begitu. Artinya apa? Ada aturan yang memungkinkan bahwa ini bisa dilakukan. Barangkali itu nanti ke depan perlu antara kantor kita Pak sama-sama kita ketemu ya. Aku pikir gitu aja. Saya Iya, kan? berharap demikian Pak, sebenarnya berharap gitu aja. kita banyak koordinasi ya Pak Denny ya dengan BPN, kita semua tidak lepas dari BPN Pak. Iyalah. Hati-hati Pak ya. Nanti pas ini harus nanti masih banyak proyek yang harus berhadapan dengan BPN. Kita kayak KCIC tolonglah. Jangan istilahnya kalau ada kita ini komunikasi jalan terus. Iya. Kita waktu sama Zoom meeting dengan Ombudsman kita sampaikan apa adanya gitu. Iya, itu aja Pak Denny ya. Jadi Begini Pak, tadi kata Bapak ada aturan, kemarin Pak Jerry sudah ngomong. tim pengadaan itu ya? Iya, ada. Bisa perubahan itu, tapi kenapa produk hasilnya seperti ini? Nah, Itu yang jadi kita pertanyakan. Iya, kita kan belum tahu itu produk itu. Yang Kemarin itu ada Pak Denny waktu itu. Jadi pakai pendekatan undang-undang apa? Cipta Kerja Pak. Cipta Kerja yang baru. Tapi itu memang kita telusuri dengan ini, bahkan tim legal yang membuatnya kan Pak. Jadi memang tidak ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa dimasukkan ke sini Pak, karena sudah pembebasan lahan kereta cepat ini menggunakan undang-undang 2. Sebetulnya Pak Den, untuk bahan kajian KCIC kami sudah serahkan semua, dari sertifikat sampai terjadi prosedur. Iya. Apakah itu kurang Pak? Kami harus memberikan kajian apa lagi? Dasar kajian KCIC untuk pembebasan lahan kami itu sudah ada. Terjadinya banjir, terjadinya retakan, terjadinya loncatan dari material KCIC terhadap bangunan, itu kami sampaikan Pak Posma. Oke lah. Jadi itu dulu Pak, aku pikir perlu nanti kita duduk samalah. Ya, duduk bersama. Saya masuk mau tadi yang Cipta itu. Kerja tadi aku juga baru dengar itu, siapa tahu nanti ini bisa. Ya, nanti kita undang dari Kanwil kajiannya seperti apa. Iyalah. Nah, ya. Juga dengan sabar dulu tim kita. desainnya juga Bu, ya. karena ini juga masukan dari tim desainnya. Iya, kita itu bahwa timnya Pak Denny dengan hasil ini apa sih menjadikan punya surat seperti, pasti ada kajian awalnya kan. Bukan saya ingin tahu gitu ya. Ya, Dan kami barangkali dari masyarakat meminta jangan hanya mengantarkan mengekspedisikan surat, sebelum disantar dikomunikasikan. Saya seyakin-yakinnya KCIC dengan BPN setelah waktu itu ketemu dengan sekarang tidak pernah ketemu lagi. Hanya surat ini yang terakhir yang diberikan. Saya yakin itu tidak pernah ada komunikasi di darat ya, tidak ada. Ini yang hasil tahu-tahu hasil seperti ini, barangkali BPN nggak akan teriak di sini sekarang. Ini udah saklek bahasanya. Ya, kalau sebelum diterbitkan surat ini, bagaimana nih BPN? Ya, kita mau terbitkan surat ini cocok nggak? Nah itu harusnya dikomunikasikan dulu Pak. ini legal ya.
Ini Jadi surat ini kayaknya ya, saklet surat ini karena referensi kita itu Undang-Undang 2 tahun 2012. Betul. Nah, jadi artinya itu sakletnya. Jadi sekali lagi tadi dengan adanya tadi Undang-Undang Cipta Kerja tadi, apalah kira-kira kebijakan yang bisa mengakomodir yang 7 warga ini, itu mungkin nanti Pak kita Ya, diskusikan ya. nanti kita diskusikan. Ya, intinya kan kajian sudah ada. Kajian itu layak atau tidaknya harus Ya. didiskusikan ya. Itu Ya, aja lah. istilahnya bukan mau membela benar-benar rakyat, itu ingin tahu sih, nggak sepihak kita itu. Betul. Ya, daripada Betul. ini kan kemauan Betul. kita gitu. Kita juga Bilanglah, Ya, gitu. kita ngapain pula? Ya. Apa untungnya kita mau merugikan orang ini? iya, Betul. makanya jangan sampai. Iya kan? Kalau BPN kan Nggak ada netral lah untungnya. istilahnya. Malah kita mau cari pahala sebanyak-banyaknya. Kalau bisa Iya kan kita- Pak, ini Gini Kang, yang kemarin terkait kompensasi itu karena memang selama proses ini berbeda dengan pembebasan lahan ya. Iya. Kalau kompensasi itu sendiri sebenarnya KCIC sudah berikat kontrak dengan si para kontraktor yang di lapangan. ya. Kalau terjadi misalkan tadi retak apa itu sebenarnya karena sifatnya efisi itu mereka harus responsibel mengganti rugi dan segala macam. Iya. Makanya ketika kemarin ada informasi uangnya di hold oleh salah satu pengurus di situ, itu sebenarnya yang warga dari ini punya hak, bukan Iya. karena bukan pembebasan lahan loh Pak. Iya. Itu karena gangguan yang dialami selama proses pembangunan, getaran apa itu harusnya punya gitu. Jadi kemarin itu loh Pak, bukan artinya apa berbeda antara pembebasan lahan dengan kompensasi selama proses pembangunan. Sebetulnya Pak Den itu mah hal yang sederhana. Ini Iya. sampai dari awal nih saya ulangi lagi. Siapa yang bisa bertanggung jawab bahwa nilai hipotek atau nilai appraisal bangunan yang ada di bawah jembatan itu jadi hilang? Siapa yang mau bertanggung jawab? Sedangkan mereka mendiami lembah Trate itu resmi. Keluar sertifikat dari BPN resmi Pak. Tapi sekarang pas dijual jadi tidak ada harganya. Oke, jadi nanti ini juga kita masukkan ini ke dalam poin pembicaraan kita nanti dengan BPN, bahwa ada warga yang mencoba mau meminta appraisal dari bank dalam rangka mungkin memberikan kredit, tapi bank tidak bisa memberikan angka. Gitu Pak, dari Pak ya? Aku pikir gitu aja Ya, Pak ya? gitu aja nanti yang intinya kita koordinasi, simpel aja lah isinya Ya. seperti apa sih nantinya. Ya, kita Betul. bisa mengakomodir kepentingan warga ini seperti apa Oke, nantinya. nah sekarang mungkin dari Pak Sundawani nanya kita lagi nih dia. Ya. Kapan ini kita Iya, kapan Pak? apa? Bukan Pak Pasti Sundawani, kami bukan. nanya, itu Iya, mau ditanya kata. secepatnya. Ya. Oke. Secepatnya, nggak mau berlarut-larut Pak, terlalu lama, kita 8 bulan ini terlalu Berarti lama Pak. Berarti kita komunikasi Pak ya. Ini pertemuan yang keberapa? 5. Kelima. Rumah ada 7 ya? Rumah Belum. 7 ya? Oh, ini 5 ya? Iya. Ya Pak? Gitu aja. Ada lagi kira-kira? Ini ya. Ibu, dari Ibu udah, dari cukup lah dari Pak Denny ya mewakili ya. Iya. Karena Pak Denny aku lihat menguasai kok. Cukup Pak ya. Permintaan kami, Ya. kami supaya segera aja Pak. Iya, ada siapa aja kita? Aku pun senang aduh. Iya kan. Ya kan kemarin itu Pak, basicnya saya begitu percaya ke KCIC ya, waktu itu Bapak kita mau demo. Karena waktu itu pas demo itu yakin terhenti banyak Pak. Karena alat yang berat ini jadi kesannya kita dinina bobokan alat itu sudah lewat gitu loh Pak. Kami orang awam berpikirnya seperti itu Pak Den. Ya. Udah lewat itu akhirnya kan tidak ada kejelasan seperti ini. Ya, kalau kita di hall pasti akan berpengaruh ke manajemen. Kenapa ini sampai masyarakat bergejolak? Tapi kita menghormati ya dari keinginan dari rekan-rekan di KCIC, kita menjaga demo kita nggak jadi meskipun warga sudah masak Pak ya. Ya, menghormati Pak. Kita mau menurunkan pasukan sampai 500. Kalau di hall kan jadi isu rame. Tapi kan pendekatannya lain. Kami dinabobokan Pak Bosman. Ya coba tolong, kira-kira ini main dudet aja Pak, jangan berbicara lagi kami sibuk. Kami yang dirugikan tidak pernah berbicara sibuk. Kira-kira tanggal berapa, hari apa, bulan apa? Coba silakan, coba Pak Den. Ada kejelasan, jadi kami tidak ngambang lagi. Kapan ini kira-kira? Dalam minggu ini kita harus ketemu Pak ya. BPN sama kita sama ini Ya, kita buat itu dengan nanti PSBI. kapan dijadwalkan, Ya. kita undang resmi, nanti Kanwil juga diundang ya sebagai narasumber nantinya. Jadi- kasih pemaparan. Oke, dari mungkin hasil pertemuan ini
kami akan sampai kepada kepimpinan kami akan sampaikan, Bapak juga sampaikan. Udah gitu kita schedule pertemuan kita. Ya, Ya. Kalau bisa dalam minggu ini juga. Habis itu nanti baru kita Ya minggu besok Pak, betul. Ya. Ya minggu besok. Karena tadinya kami Pak mau melakukan sampai menutup terowongan, kita naik ke atas Pak, terowongan bentang spanduk di sana Pak. Cuma kami komunikasi terus dengan Pak Denny karena yang selama ini bisa diajak komunikasi beliau aja gitu. Pak Radian, kira-kira ini yang auditor sekarang ini sampai kapan selesai? Masih ada review minggu depan, Pak. Bisa nggak kita ganggu Pak pimpinan kita dalam ini? Dalam beberapa hari ini? Ya, kita coba, kita usulkan, Pak. Kita sampaikan. Ya. Ya, jadi gitu aja. Minggu besok ya Pak Denny pertemuan antara KCIC dengan BPN ya. Baik, berarti sebelumnya mohon waktu juga nanti Bapak Ya, ya. insya Allah nanti kita Sekarang sampaikan. kita bisa bertemu bersama Kontak-kontak kita dulu berarti ya KCIC dengan BPN. Insya Allah minggu depan bisa ada informasi lagi ke bapak-bapak. Dan hasil pertemuan ini karena sudah ada islah ya, bagaimana untuk masyarakat ini supaya tadi tidak ditinggalkan. Jadi jangan report lagi, harus kajian lagi, mau sampai kapan terus bikin kajian. Tinggal diputuskan kan tadi, udah kita ganti. KCIC punya angka sekian, tinggal bergening dengan warga, kami mundur. Bergening dengan warga seperti apa? Silahkan. Fungsi kami hanya mengantar begitu Pak. Ini warga ya, silahkan seperti apa. Tinggal warga berani enggak dengan nilai yang ditawarkan dari KCIC, dengan support landasan hukumnya dari BPN. Seperti itu aja Pak. Jadi jangan sampai produk BPN dalam bentuk sertifikat tidak ada harganya di bawah jembatan KCIC ini. Kami minta minggu depannya Pak, kasih ya. Minta ada kejelasan Pak Den. Kami tidak mau menunggu lagi, apalagi ini kita mau mendekati ke depan warga mau mendekati puasa Ramadan ya. Idul Fitri tinggal 90 hari lagi ini. Jadi nanti mau Idul Fitri dibikin alasan lagi, lewat lagi gitu loh. Ini jadi berpacu dengan waktu ini terus karena spare waktunya ini memang sudah dekat gitu loh Pak Posma. Barangkali itulah dari kami ya, dari warga dan dari aliansi.